saatnya bersorak. Oh, oh, oh. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Oh, oh, oh. Kelimpahan datang. Oh, oh, oh. Saatnya bersorak. Oh, oh, oh. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku hari ini kabarnya baik-baik saja. Saya percaya dimanapun juga ibu-ibu berada, baik di dalam kota maupun di luar kota, saya percaya ibu-ibu dalam kondisi yang sehat dan berbahagia oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari ibu-ibu kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa supaya nanti kita mendapatkan hikmat, wahyu dan pengertian dari Tuhan. Kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk sore petang hari ini. Engkau memberikan kepada kami anugerah kasih karunia, juga berkat-berkat yang melimpah, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kerukunan, berkat unity Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu kami malam hari ini, petang ini Tuhan bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Dan sebelum kami mendengarkan firman, biarlah Engkau berikan kepada kami hikmat-Mu supaya kami dapat Tuhan mendengarkan firman dan kami dapat meresapinya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan nyatakan dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pelajari di pasal yang keempat dan pasal yang kelima, yaitu usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Kita tahu ya ibu-ibu bahwa kalau kita baca semua Ester 4 ayat 1 sampai selesai, maka di situ Mordekai bertemu dengan salah satu utusan Ester yang sering menemui dia dan kemudian menyampaikan kondisi dan keadaan bangsa Yahudi yang akan dihabisi oleh Haman, dan kemudian Mordekai ini berusaha untuk menyampaikan kepada Ratu Ester ya. Dan di sini kita melihat di ayat 4 bahwa Ratu Ester menanggapi secara khusus akan pemberitaan ini, ditanggapi secara serius pemberitaan ini oleh Ester, dan kemudian dia bertindak dan melakukan sesuatu untuk mencegah. Dan dengan rekayasanya yang luar biasa, di pasal yang kelima dia berhasil untuk bertemu dengan raja, menghadap raja dengan apapun resikonya. Nah, di sini kita bisa belajar tentang keberanian seorang Ester ya. Meskipun dia sudah menjadi ratu, tetapi dia masih tetap ingat bagaimana kondisi dan keadaan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi pada waktu itu. Untuk menghadapi semuanya itu, dia harus melakukan tindakan agar supaya bangsanya tidak dimusnahkan. Dan di pasal yang kelima, Ratu Ester menghadap kepada Raja Ahasveros dan memposisikan dirinya sebagai ratu yang memegang kekuasaan bahkan separuh dari kerajaan yang akan diberikan kepada Ratu Ester ini. Dan dengan cara dan rekayasanya, dia membawa raja ini supaya membatalkan semua rencana-rencana dalam memusnahkan orang-orang dan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Dan juga tanggung jawab Ester begitu besar, bahkan keselamatan dirinya menjadi taruhan. Saat dia mendengar dari Mordekai bahwa bangsanya akan dimusnahkan oleh Haman dan oleh tipu muslihatnya, supaya bangsa Yahudi yang tidak mau hormat kepadanya mau disingkirkan dan dimusnahkan, maka saat itu juga tindakan yang tepat dari Ester adalah menghadap raja untuk menggagalkan semua rancangan dan rencana Haman. Di sini jati dirinya diuji
Dan kemudian ketika dengan keberanian, bahkan nyawa menjadi taruhannya, dia dapat menghadap raja. Kita banyak belajar dari Ester sang ratu ini. Bagaimana kepeduliannya ketika bangsanya menghadapi bahaya. Kita juga dituntut saat ini. Kepedulian kita seberapa besar di bangsa ini. Bagaimana bangsa ini membutuhkan akan keberanian-keberanian kita. Mari saudara, kita bersama-sama seperti Ratu Ester ini terus berdoa, bahkan berpuasa bagi bangsa kita Indonesia ini, supaya bangsa kita dijauhkan dan digagalkan dari segala bentuk bencana alam yang saat ini kadang kita dengar dari Badan Meteorologi dan Geofisika, bahkan ada yang namanya bencana La Nina yang sudah mulai diperingatkan. Mari saudara-saudara, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita berperang, meskipun kita tidak berada di istana, tapi kita berada dalam hadirat Tuhan. Mari kita menghadap tahtanya, mohon belas kasihan Tuhan buat bangsa kita Indonesia. Kita adalah Ester-Ester zaman modern yang tidak melakukan peperangan, tetapi kita mempunyai hati yang cinta kepada tanah air kita, supaya masyarakat Indonesia dipulihkan, baik secara ekonomi, secara kesehatan, maupun pemulihan peradaban, supaya tidak ada lagi demo-demo, supaya tidak ada lagi yang namanya anarkisme di bangsa kita. Itu tugas kita. Mari kita membawa damai bagi sekitar kita, membawa sukacita, membawa perdamaian dimanapun juga kita berada. Nah ibu-ibu, kalau kita belajar terus tentang Ester ini, saya paling suka mempelajari bagaimana Ester ini melakukan tindakan yang benar-benar terpuji. Dan pada endingnya, raja menyetujui untuk menggagalkan semua rencana-rencana buruk bagi bangsa ini yang ditimbulkan oleh keserakahan seorang Haman. Nah ibu-ibu, kita juga ingin pembelajaran ini kita nikmati, kita resapi bagaimana kita berperan sebagai seorang ibu di bangsa ini. Bangsa ini adalah tanggung jawab kita juga, dan kita harus terus bersama-sama berdoa, dan kemudian kita terus berharap mohon belas kasihan Tuhan. Jam-jam doa yang sudah kita pilih, mari bangsa kita, daerah di mana kita tinggal, terus kita doakan sebagai bukti nyata dan perwujudan dari kepedulian kita terhadap bangsa kita. Mari terus menghadap Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri, supaya perkenanannya datang kepada kita, dan doa-doa kita buat bangsa kita, bangsa Indonesia, diperkenan Tuhan, dan bangsa Indonesia diluputkan dari segala yang jahat, diluputkan dari segala bencana, sehingga bangsa ini mengalami pemulihan dan pembalikan keadaan, sehingga masyarakat ini dan kita sendiri dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga pertobatan demi pertobatan di bangsa ini terjadi, dan kemudian Tuhan pulihkan secara menyeluruh kehidupan bangsa kita ini. Nah ibu-ibu, bagaimana dengan kita sebagai umat tebusanya? Tuhan sudah pilih kita dan tempatkan di bangsa Indonesia. Apa yang dapat kita lakukan saat bangsa kita mengalami masa-masa yang sulit, krisis ekonomi, krisis kesehatan? Tindakan apa yang akan kita ambil, yang akan kita lakukan? Kontribusi apa saja yang kita wujudkan dalam membuat krisis ini berkurang, ya, membuat kesulitan-kesulitan di bangsa ini ada jalan keluarnya. Mari kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Nah, berarti kota di mana kita tinggal adalah tanggung jawab kita untuk terus kita doakan. Kemana Anda dibuang, kemana Anda ditempatkan Tuhan, kemana kita
dipilih Tuhan untuk menjadi terang dan garam di suatu kota. Maka mari kita terus berdoa bagi kota dan bangsa kita di mana kita tinggal, karena itu semua juga menjadi tanggung jawab kita. Di mana kesejahteraan itu ada ketika kita berdoa bagi bangsa dan negara di mana kita tinggal di kota itu, kesejahteraan itu diberikan Tuhan kepada kita, sehingga seluruh kota sejahtera, kita pun juga sejahtera. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu semua, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada petang hari ini. Mari kita mempunyai peran yang aktif di dalam keberadaan kita dimanapun Tuhan tempatkan, dan jadilah tetap menjadi terang dan garam bagi sekitar kita, menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita boleh bersama-sama mengucap syukur karena bangsa kita akan segera dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, mungkin mulai hari ini kita bisa mengagendakan doa bagi kota bangsa kita, dan saya rasa pada petang hari ini kita menyadari bahwa masih banyak PR kita untuk bangsa ini yang harus kita kerjakan. Yang dapat kita kerjakan, kita kerjakan. Mengisi kemerdekaan adalah juga termasuk mendoakan bangsa kita. Nah, saudara, mungkin perenungan ini hanya sampai di sini, tetapi banyak PR yang harus kita kerjakan bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semuanya saya doakan dalam kondisi dan keadaan yang sehat kita semua, sehingga kita masih tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan, melayani masyarakat, dan melayani akan semua orang-orang yang membutuhkan kita. Jadilah berkat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom ibu-ibu semua, bagaimana kabarnya? Tentunya hari ini kabarnya baik-baik saja. Saya percaya dimanapun juga ibu-ibu berada, baik di dalam kota maupun di luar kota, saya percaya ibu-ibu dalam kondisi yang sehat dan berbahagia oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari ibu-ibu kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa supaya nanti kita mendapatkan hikmat, wahyu, dan pengertian dari Tuhan. Kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk sore petang hari ini. Engkau memberikan kepada kami anugerah kasih karunia, juga berkat-berkat yang melimpah, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kerukunan, berkat unity Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu kami malam hari ini, petang ini Tuhan, bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Dan sebelum kami mendengarkan firman, biarlah Engkau berikan kepada kami hikmat-Mu supaya kami dapat Tuhan mendengarkan firman dan kami dapat meresapinya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan nyatakan dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pelajari di pasal yang keempat dan pasal yang kelima, yaitu usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Kita tahu ya ibu-ibu bahwa kalau kita baca semua Ester 4 ayat 1 sampai selesai, maka di situ Mordekai bertemu dengan salah satu utusan Ester yang sering menemui dia, dan kemudian menyampaikan kondisi dan keadaan bangsa Yahudi yang akan dihabisi oleh Haman, dan kemudian Mordekai ini berusaha untuk menyampaikan kepada Ratu Ester, ya. Dan di sini kita melihat di ayat 4 bahwa Ratu Ester menanggapi secara khusus akan pemberitaan ini, ditanggapi secara serius pemberitaan ini oleh Ester, dan kemudian dia bertindak dan melakukan sesuatu untuk mencegah. Dan dengan rekayasanya yang luar biasa, di pasal yang kelima dia berhasil untuk bertemu dengan raja, menghadap raja dengan apapun resikonya. Nah,
Di sini kita bisa belajar tentang keberanian seorang Ester. Ya, meskipun dia sudah menjadi ratu, tetapi dia masih tetap ingat bagaimana kondisi dan keadaan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi pada waktu itu. Untuk menghadapi semuanya itu, dia harus melakukan tindakan agar supaya bangsanya tidak dimusnahkan. Dan di pasal yang kelima, Ratu Ester menghadap kepada Raja Ahasveros dan memposisikan dirinya sebagai ratu yang memegang kekuasaan bahkan separuh dari kerajaan yang akan diberikan kepada Ratu Ester ini. Dan dengan cara dan rekayasanya, dia membawa raja ini supaya membatalkan semua rencana-rencana dalam memusnahkan orang-orang dan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Dan juga tanggung jawab Ester begitu besar, bahkan keselamatan dirinya menjadi taruhan. Saat dia mendengar dari Mordekai bahwa bangsanya akan dimusnahkan oleh Haman dan oleh tipu muslihatnya, supaya bangsa Yahudi yang tidak mau hormat kepadanya mau disingkirkan dan dimusnahkan, maka saat itu juga tindakan yang tepat dari Ester adalah menghadap raja untuk menggagalkan semua rancangan dan rencana Haman. Di sini jati dirinya diuji, dan kemudian ketika dengan keberanian bahkan nyawa menjadi taruhannya, dia dapat menghadap raja. Kita banyak belajar dari Ester sang ratu ini, bagaimana kepeduliannya ketika bangsanya menghadapi bahaya. Kita juga dituntut saat ini, kepedulian kita seberapa besar di bangsa ini, bagaimana bangsa ini membutuhkan akan keberanian-keberanian kita. Mari saudara, kita bersama-sama seperti Ratu Ester ini terus berdoa, bahkan berpuasa bagi bangsa kita Indonesia ini, supaya bangsa kita dijauhkan dan digagalkan dari segala bentuk bencana alam yang saat ini kadang kita dengar dari Badan Meteorologi dan Geofisika, bahkan ada yang namanya bencana La Nina yang sudah mulai diperingatkan. Mari saudara-saudara, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita berperang, meskipun kita tidak berada di istana, tapi kita berada dalam hadirat Tuhan. Mari kita menghadap tahtanya, mohon belas kasihan Tuhan buat bangsa kita Indonesia. Kita adalah Ester-Ester zaman modern yang tidak melakukan peperangan, tetapi kita mempunyai hati yang cinta kepada tanah air kita, supaya masyarakat Indonesia dipulihkan, baik secara ekonomi, secara kesehatan, maupun pemulihan peradaban, supaya tidak ada lagi demo-demo, supaya tidak ada lagi yang namanya anarkisme di bangsa kita. Itu tugas kita. Mari kita membawa damai bagi sekitar kita, membawa sukacita, membawa perdamaian dimanapun juga kita berada. Nah ibu-ibu, kalau kita belajar terus tentang Ester ini, saya paling suka mempelajari bagaimana Ester ini melakukan tindakan yang benar-benar terpuji. Dan pada endingnya, raja menyetujui untuk menggagalkan semua rencana-rencana buruk bagi bangsa ini yang ditimbulkan oleh keserakahan seorang Haman. Nah ibu-ibu, kita juga ingin pembelajaran ini kita nikmati, kita resapi bagaimana kita berperan sebagai seorang ibu di bangsa ini. Bangsa ini adalah tanggung jawab kita juga, dan kita harus terus bersama-sama berdoa, dan kemudian kita terus berharap mohon belas kasihan Tuhan. Jam-jam doa yang sudah kita pilih, mari bangsa kita, daerah di mana kita tinggal, terus kita doakan sebagai bukti nyata dan perwujudan dari kepedulian kita terhadap bangsa kita. Mari terus menghadap Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri, supaya perkenanannya datang kepada kita, dan doa-doa kita buat bangsa kita
bangsa Indonesia diperkenan Tuhan, dan bangsa Indonesia diluputkan dari segala yang jahat, diluputkan dari segala bencana, sehingga bangsa ini mengalami pemulihan dan pembalikan keadaan, sehingga masyarakat ini dan kita sendiri dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga pertobatan demi pertobatan di bangsa ini terjadi, dan kemudian Tuhan pulihkan secara menyeluruh kehidupan bangsa kita ini. Nah, ibu-ibu, bagaimana dengan kita sebagai umat tebusannya? Tuhan sudah pilih kita dan tempatkan di bangsa Indonesia. Apa yang dapat kita lakukan saat bangsa kita mengalami masa-masa yang sulit, krisis ekonomi, krisis kesehatan? Tindakan apa yang akan kita ambil, yang akan kita lakukan? Kontribusi apa saja yang kita wujudkan dalam membuat krisis ini berkurang, ya, membuat kesulitan-kesulitan di bangsa ini ada jalan keluarnya. Mari kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Nah, berarti kota di mana kita tinggal adalah tanggung jawab kita untuk terus kita doakan. Kemana Anda dibuang, kemana Anda ditempatkan Tuhan, kemana kita dipilih Tuhan untuk menjadi terang dan garam di suatu kota, maka mari kita terus berdoa bagi kota dan bangsa kita di mana kita tinggal, karena itu semua juga menjadi tanggung jawab kita. Di mana kesejahteraan itu ada ketika kita berdoa bagi bangsa dan negara di mana kita tinggal di kota itu, kesejahteraan itu diberikan Tuhan kepada kita, sehingga seluruh kota sejahtera, kita pun juga sejahtera. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu semua, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada petang hari ini. Mari kita mempunyai peran yang aktif di dalam keberadaan kita dimanapun Tuhan tempatkan, dan jadilah tetap menjadi terang dan garam bagi sekitar kita, menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita boleh bersama-sama mengucap syukur karena bangsa kita akan segera dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, mungkin mulai hari ini kita bisa mengagendakan doa bagi kota bangsa kita, dan saya rasa pada petang hari ini kita menyadari bahwa masih banyak PR kita untuk bangsa ini yang harus kita kerjakan. Yang dapat kita kerjakan, kita kerjakan. Mengisi kemerdekaan adalah juga termasuk mendoakan bangsa kita. Nah, saudara, mungkin perenungan ini hanya sampai di sini, tetapi banyak PR yang harus kita kerjakan bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semuanya saya doakan dalam kondisi dan keadaan yang sehat kita semua, sehingga kita masih tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan, melayani masyarakat, dan melayani akan semua orang-orang yang membutuhkan kita. Jadilah berkat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.